Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tren perkembangan teknologi 5 tahun ke belakang. Mata kuliah Komputer Masyarakat 2020. Kelompok kami beranggotakan Rifki Adi Putra, NIM 171152 2009, Prima Prasetyo 171152 3007, Ranggi Aurelianto Putra 181152 2025, Tasya Ade Karimila 191152 1023, dan Fadilah Syafitri Nasution 191152 3011. Saat ini, teknologi bukan merupakan hal yang asing bagi kita. Perkembangan teknologi telah merambat di berbagai bidang. Pesatnya perkembangan teknologi disebabkan oleh tingginya kebutuhan manusia akan teknologi, misalnya artificial intelligence. Dalam kehidupan sehari-hari, AI banyak digunakan oleh manusia, seperti memberikan rekomendasi lagu dari platform musik favorit, menunjukkan peta dan arah, asisten digital, dan lainnya. Bisa kita lihat bahwa ada banyak manfaat yang dapat kita rasakan dengan adanya tren teknologi setiap tahunnya. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa tren perkembangan teknologi juga pasti memiliki dampak yang dapat merugikan. Sehingga kita harus bisa lebih cerdas dalam menggunakan teknologi yang terus berkembang. Teknologi saat ini merupakan perkembangan dari teknologi zaman dulu yang sering digunakan dalam sehari-hari. Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang berubah menjadi teknologi masa kini telah berkembang dengan cukup pesat. Banyak teknologi yang dikembangkan sehingga lebih membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tidak heran jika banyak ilmuwan atau para ahli yang terus mengembangkan teknologi-teknologi ini untuk masa depan. Selanjutnya, dampak teknologi informasi. Kehidupan manusia tidak luput dari penggunaan teknologi informasi. Dampak dari teknologi informasi dapat kita rasakan perbedaannya seperti masyarakat dulunya menggunakan surat sebagai sarana berkomunikasi jarak jauh. Dengan adanya teknologi informasi, sekarang lebih mudah karena kita dapat menggunakan handphone sebagai alat komunikasi jarak jauh. Selain mudah dan cepat, menggunakan handphone untuk berkirim pesan relatif lebih murah. Dengan mengetik SMS dan menekan tombol send, maka tanpa menunggu lama pesan akan sampai pada penerima beberapa detik kemudian. Dampak perkembangan teknologi sangat signifikan. Masyarakat sudah tergantung dengan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan mobilitas informasi sangat cepat. Kejadian dari berbagai belahan dunia bisa kita nikmati secara langsung. Selanjutnya, pengaruh perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi tentunya akan membawa pengaruh, sehingga memiliki dampak yang positif dan juga negatif. Adapun dampak positif dari penggunaan internet adalah yang pertama, internet sebagai media komunikasi, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna di seluruh dunia. Yang kedua, media pertukaran data. Dengan menggunakan email, website atau blog, dan media sosial, pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang ketiga, internet sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, internet mempermudah untuk bertransaksi dan bisnis dalam bidang perdagangan, sehingga pengguna tidak perlu pergi menuju ke tempat penjualnya. Lalu, adapun dampak negatif dari penggunaan internet yaitu yang pertama, rasa sosial seseorang menjadi berkurang karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung. Yang kedua, dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Yang ketiga, pornografi. Yang keempat, kejahatan seperti menipu dan mencuri dapat dilakukan di internet. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan teknologi masa kini. Teknologi merupakan instrumen utama masyarakat dalam mencapai kesejahteraan melalui penciptaan nilai tambah. Kajian mendalam telah menemukan bahwa teknologi sebenarnya merupakan hasil dari suatu proses yang terdiri dari rangkaian subproses penelitian dan pengembangan invensi, rekayasa dan desain, manufaktur dan pemasaran. Di sini teknologi modern didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa, dan struktur organisasi. Teknologi diciptakan manusia melalui penerapan budidaya akalnya, merupakan teknologi berdasarkan rasio, dan kemudian membuatnya merekayasa menjadi suatu produk yang konkret. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin lama semakin cepat, dan peranannya bertambah lama bertambah penting.
Pengembangan ilmu pengetahuan berjalan aktif di segala bidang yaitu kesehatan, pertanian, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Akan tetapi, jika diamati dengan lebih teliti, ada 4 bidang ilmu pengetahuan dan teknologi strategis yang akan masa depan dunia dan juga karena itu akan berkembang dengan cepat dan dengan prioritas yang tinggi bagi umat manusia. Berikut perubahan tren dalam perkembangan teknologi informasi pada masa kini, yaitu pertama, social gaming. Dampak perkembangan Facebook di tahun 2010 ditampilkan lebih seru dengan berbagai game seru yang bermunculan sehingga pertumbuhan melebihi pertumbuhan medsos yang populer seperti Twitter. Yang kedua ada body motion sensor. Sekarang ini game akan lebih asik lagi dengan menggunakan gerakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan badan. Di PC kini sudah tersedia berbagai software yang memanfaatkan gerakan tubuh dengan sensor webcam. Yang ketiga, augmented reality, yaitu perkembangan game dengan menggabungkan dunia reality dengan dunia game dalam satu simulasi. Akan lebih populer lagi dengan adanya platform bagi iPhone yang mendukung aplikasi. Selama ini, augmented reality hanya populer di PC saja. Namun sekarang mulai merambah ke mobile gadget. Selanjutnya ada internet TV. Tren internet TV mulai menonjol pada tahun 2010 disebabkan oleh selesainya infrastruktur Telkom yang saat ini dalam proses pembangunan. Permasalahannya adalah konten yang masih harus bersaing dengan social network yang cukup mengambil traffic bandwidth yang cukup tinggi. Dan terakhir itu mobile payment. Seakan semakin maraknya Facebook kini mulai memicu penggunaan mobile payment atau pembayaran online melalui HP karena untuk memudahkan proses transaksi bagi pengguna. Selanjutnya, perkembangan teknologi 5 tahun terakhir. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI. Pada beberapa tahun terakhir ini, AI memang sudah menjadi tren IT yang tidak asing lagi. Artificial Intelligence atau AI mengacu pada sistem komputer yang dibangun untuk meniru kecerdasan manusia dan melakukan tugas-tugas seperti recognition of image, speech or pattern, dan decision making. AI diketahui dapat melakukan tugas-tugas ini lebih cepat dan lebih akurat daripada manusia. Selanjutnya yang kedua ada machine learning. Machine learning adalah bagian dari AI. Dengan machine learning, komputer diprogram untuk belajar melakukan sesuatu yang tidak diprogram. Machine learning benar-benar belajar dengan menemukan pola dan wawasan dari data. Aplikasi machine learning itu sendiri digunakan untuk data analytics, data mining, dan pattern recognition. Pada bagian konsumen, machine learning memberdayakan hasil pencarian web, real-time, dan network intrusion detection. Selanjutnya yang ketiga ada mobil pintar. Mobil pintar banyak dikaitkan dengan nama Google, Tesla, Toyota Lexus, dan pabrikan lainnya. Mobil tanpa awak hingga perlengkapan teknologi terbaru pada mobil yang dikembangkan berbagai pabrikan otomotif tersebut tidak bisa dilewatkan begitu saja. Gaung tren mobil pintar selama tahun 2016 sudah pasti akan semakin kencang dan mulai diimplementasikan secara nyata. Bukti ini sudah bisa terlihat dari tindakan Tesla yang sudah mulai mengembangkan pabrik baterai sendiri untuk mobil pintar selanjutnya. Selanjutnya yang keempat ada virtual reality. Virtual reality dikenal sebagai teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Sementara, augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikannya ke benda-benda tersebut dalam waktu yang nyata. Meskipun sejauh ini, virtual reality terutama telah digunakan untuk industri gaming, namun VR telah digunakan juga untuk pelatihan. Pelatihan tersebut meliputi virtual ship, simulation software used yang digunakan untuk melatih Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Darat, dan Coast Guard Ship Captain. Selanjutnya yang terakhir ada Internet of Things. Banyak hal saat ini dibangun dengan konektivitas Wi-Fi, yang berarti pengguna dapat terhubung ke internet satu sama lain. Oleh karena itu, Internet of Things atau IoT memungkinkan perangkat, peralatan,
peralatan rumah tangga atau home appliances, mobil, dan banyak lagi untuk dapat terhubung dan bertukar data melalui internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan alat bantu manusia yang tujuannya memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Tren teknologi zaman sekarang dan 5 tahun sebelumnya sudah sangat canggih. Hanya kita tidak menggunakan secara maksimal. Dengan kemajuan teknologi juga memiliki dampak positif dan negatif, tergantung siapa yang menggunakannya. Sekarang teknologi sudah siap, tergantung kita mau bikin bom atau menjadikannya energi, tergantung kamu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.